Pernah kepikiran nggak kalau tahun 2026 itu sebenarnya adalah sebuah konspirasi besar dari para petinggi studio film dunia buat bikin dompet kita semua nangis berjamaah? Bayangkan, kamu lagi duduk di kursi bioskop, baru saja selesai nonton satu film legendaris, tapi pas keluar ruangan, poster di depan mata kamu sudah meneriakkan judul besar lainnya yang gak kalah gila. Ini adalah momen di mana semua amunisi terbaik dikeluarkan secara bersamaan. Dan kalau kita bilang ini bakal jadi tahun terbaik sepanjang masa buat industri film, itu bukan hiperbola semata, tapi sebuah prediksi yang didukung data dan hype yang sudah mencapai langit ketujuh. Kenapa sih 2026? Analoginya begini, kamu bayangkan sebuah bendungan besar yang menampung air selama bertahun-tahun tanpa pernah dibuka pintunya. Nah, tahun 2026 adalah momen di mana pintu bendungan itu jedor. Semua proyek ambisius yang tertunda, semua ide gila tiba-tiba dapat lampu hijau semua. Kita bicara soal teknologi CGI yang sudah mencapai tahap di mana mata kita nggak bisa lagi bedain mana yang asli dan mana yang buatan komputer. Di posisi puncak, kita punya raksasa yang nggak mungkin absen, yaitu Avengers Doomsday. Ini bukan sekedar film pahlawan super biasa. Marvel melakukan langkah paling nekat sekaligus paling jenius, membawa pulang Robert Downey Jr. Tapi kali ini bukan sebagai pahlawan yang kita cintai, melainkan sebagai Dr. Doom. Ini ibarat kamu melihat legenda sepak bola yang sudah pensiun, tiba-tiba balik lagi ke lapangan tapi main buat tim rival bebuyutan. Lalu geser sedikit ke dunia animasi yang bakal bikin kita semua merasa jadi anak kecil lagi. Ada Shrek 5. Bayangkan, setelah lebih dari 1 dekade si raksasa hijau ini menghilang, dia kembali di saat internet lagi sangat mencintai meme-meme tentangnya. Nostalgia itu senjata paling mematikan di industri film. Shrek 5 bukan cuma buat anak-anak zaman sekarang, tapi buat kita-kita yang dulu nonton Shrek sambil makan jajanan SD. Di sisi lain, Disney nggak mau kalah dengan mengeluarkan Frozen 3 dan Toy Story 5. Menonton mereka itu rasanya seperti pulang ke rumah setelah perjalanan jauh yang melelahkan. Jangan lupakan juga kebangkitan adaptasi video game yang sekarang sudah nggak ampas lagi. Kesuksesan Super Mario Bros. Movie kemarin bikin pintu terbuka lebar buat sequelnya di tahun 2026. Ini adalah bukti kalau dunia film sudah paham cara berbicara dengan audiens gamer. Kita juga bakal melihat bagaimana The Legend of Zelda mulai menunjukkan taringnya di layar lebar. Kalau dulu film adaptasi game itu dianggap kutukan, sekarang malah jadi tambang emas yang kualitasnya nggak main-main. Pengalaman menonton di bioskop dengan layar raksasa dan sound system menggelegar itu nggak akan pernah bisa digantikan. Buat kamu yang suka tontonan lebih serius dan gelap, tahun 2026 juga punya The Batman Part 2. Matt Reeves sudah membuktikan kalau dia bisa bikin Gotham terasa begitu nyata, kotor, dan lembab. Ini adalah tipe film yang bikin kita mikir keras sambil menikmati keindahan visual yang estetik. Ditambah lagi dengan film-film sci-fi besar seperti The Mandalorian and Grogu yang akhirnya membawa Star Wars kembali ke tempat asalnya, yaitu layar lebar, setelah sekian lama nyaman di layanan streaming. Ini adalah pergeseran besar, di mana studio mulai sadar akan kekuatan sinema sesungguhnya. Daftar ini makin gila kalau kita masukkan judul-judul seperti Spider-Man 4 versi Tom Holland atau Five Nights at Freddy's 2 yang siap meneror para penggemar horor indie. Belum lagi ada sequel dari Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem yang visualnya sangat artistik, dan film biopik Michael Jackson yang judulnya simple tapi berat, yaitu Michael. Bayangkan dampak emosional menonton perjalanan sang King of Pop di layar lebar dengan kualitas produksi terbaik. Itu bakal jadi momen yang sangat mengharukan buat jutaan fans di seluruh dunia. Kenapa 23 film ini bakal jadi yang terbaik? Karena mereka semua punya satu kesamaan. Mereka nggak cuma menjual nama besar, tapi mereka membawa inovasi. Kita bicara soal film seperti Project Hail Mary yang dibintangi Ryan Gosling. Sebuah adaptasi novel sci-fi jenius yang bakal bikin kita terpaku soal bagaimana bertahan hidup di luar angkasa. Secara teknis, tahun 2026 adalah perfect storm. Industri film sedang dalam mode bertahan hidup atau mati. Kualitas produksi di tahun ini dipastikan bakal gila-gilaan. Setiap frame film bakal dipoles sedemikian rupa supaya terlihat sempurna. Tahun 2026 juga bakal jadi ajang pembuktian buat genre-genre yang selama ini dianggap niche. Horor-horor baru seperti 28 Years Later bakal membawa kembali ketegangan zombie yang dulu sempat hilang arah. Ini adalah siklus, di mana yang lama menjadi baru lagi dengan sentuhan modern yang lebih segar. Analogi gampangnya, ini seperti tren fashion yang selalu berputar. Tapi setiap kali balik lagi,
Dia bawa bahan yang lebih berkualitas dan desain yang lebih keren. Kita bakal dimanjakan dengan pesta visual yang belum pernah ada sebelumnya. Tahun 2026 nanti, bioskop nggak bakal pernah sepi. Mungkin kita bakal sering lihat antrean panjang yang mengular sampai luar gedung. Itulah keajaiban film. Dia bisa menyatukan jutaan orang dalam satu ruangan gelap untuk merasakan emosi yang sama. Fix, no debat. Tahun 2026 bakal jadi tahun yang paling memuaskan buat kita semua sebagai pecinta sinema. Setiap bulan bakal terasa seperti festival film kelas dunia. Jadi, siapkan diri kamu dari sekarang, karena kita semua bakal jadi saksi sejarah. Industri film sedang bersiap memberikan surat cinta terbesar mereka untuk kita semua.